cerita kami, warga suku Dayak yang berada di jantung Pulau Borneo. Cerita kami tentang kecintaan pada tanah Purai Ngeriman. Tanah subur dan makmur, penopang kehidupan. Kehidupan masyarakat Dayak tidak pernah lepas dari alam. Kami lahir dan besar di hutan. Bagi warga Dayak, hutan dan alam memberikan kehidupan dan juga pelajaran hidup yang sangat besar. Kebutuhan hidup kami semua berasal dari pemanfaatan dan pengelolaan alam yang ada di sekitarnya dengan bijak. Ibarat supermarket, apa yang diperlukan warga Dayak ada di dalam hutan, baik kebutuhan pangan, papan, maupun sandang. Kami menanam aneka jenis tanaman pangan dan hortikultura di ladang. Hasil tanaman nantinya akan dikonsumsi dan juga dijual. Warga Dayak memiliki komitmen yang teguh menjaga budaya leluhur, menempatkan hutan bagian dari adat. Kami sadar hutan adalah sumber kehidupan. Saya harus katakan demikian karena lagi-lagi bahwa demikian pentingnya alam sebagai petunjuk. Lalu bahwa atas petunjuk alamlah yang menjadi tata cara kita mengolah. Kita membuka berdasarkan ketentuan bahwa saatnya kita membuka, lalu kita membakar berdasarkan ketentuan atau petunjuk alam di saat kita membakar, dan sampai pada akhirnya kita menanam. Nah, jadi sangat berdasarkan petunjuk alam. Nah, berikut bahwa ketergantungan kita kepada leluhur. Ya, kepada leluhur, tetapi yang paling utama adalah kepada Prajadi Banting Langit Prantika Banting Tuha. Dalam hal ini adalah Sang Pencipta. Bahwa beliaulah ya segala-galanya sebagai segala sumber kehidupan yang menganugerahi kepada banyak ya roh-roh lain yang hari ini turut sebagai yang menjaga tatanan hidup orang Dayak itu sehingga dapat normal, dapat harmonis, dapat selaras dengan alam dan leluhurnya. Jadi prinsip orang Dayak itu menghormati pencipta, menghormati alam, menghormati leluhur. Dari sekian banyak limpahan kekayaan khususnya pada tumbuhan khas, ada satu jenis flora yang memiliki manfaat yang besar bagi warga suku Dayak, bawang bromot atau bawang Dayak. Sesuai dengan namanya, maka tumbuhan ini masuk dalam kategori bumbu. Namun bawang bromot juga masuk dalam tumbuhan herbal. Karena warga Dayak percaya dapat menyembuhkan beberapa macam penyakit dengan mengkonsumsinya. Jadi bawang bromot itu pada dahulu kala itu digunakan oleh orang tua kita, nenek moyang yang sudah tua dulu, mereka tidak mempunyai obat, jadi mereka menggunakan bawang bromot itu sebagai obat tradisional bagi mereka. Nah, sampai sekarang bawang bromot itu terus berkembang di Kutai Barat ini, tetap digunakan oleh orang-orang sekarang juga untuk pengobatan. Sebelum mengenal pengobatan secara medis, warga suku Dayak mengobati berbagai jenis penyakit secara tradisional. Seperti ritual penyembuhan atau biasa disebut belian jerungan, penyembuhan dengan memanjatkan doa singkat atau tawar, dan pemanfaatan tumbuh-tumbuhan sebagai obat atau tidu. Melalui pengobatan tidu,
Salah satunya menggunakan bawang bromot. Tempat yang sangat menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat suku Dayak itu adalah kampung halaman saya. Kutai Barat berada tepat di jantung Pulau Borneo. Dikelilingi hutan, dialiri sungai dengan mata air yang jernih. Kami menyebutnya Tanah Purai Ngeriman, negeri subur dan rejeki yang melimpah. Anugerah dari Sang Maha Pencipta ini sayang sekali jika disia-siakan. Nama saya Onia Karlina Hiping. Di dalam tubuh saya mengalir deras darah Dayak. Dan bawang bromot atau bawang Dayak mencuri perhatian. Selain karena sejak kecil saya sudah mengkonsumsi bawang bromot dalam berbagai olahan, ada alasan besar saya untuk mengembangkannya, yaitu kandungan khasiatnya dan ketersediaan tumbuhan ini di alam sekitar. Beberapa hal yang memberi saya suatu inspirasi terkait dengan Kabupaten Kutai Barat ini memiliki tanah yang sangat subur, kemudian juga kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa banyak. Jadi itu yang bikin salah satu motivasi saya untuk mencoba bahwa sepertinya Kutai Barat ini perlu mengangkat produk lokal yang kita ambil dari sumber daya alam manusia. Jadi kalau ditanya tentang apakah saya punya latar belakang pertanian dan lain sebagainya, nggak ada. Saya latar belakangnya adalah seorang pendidik. Kalau berbicara tentang histori dari bawang Dayak ini sendiri, saya juga baru-baru ini mulai mempelajari ya, karena berawal dari kunjungan kami. Saya mendampingi Ibu Bupati kunjungan ke IPB Bogor. Jadi ada satu produk yaitu tentang bawang Dayak ini yang mereka ceritakan khasiatnya sangat luar biasa. Kemudian saya mencoba mencari tahu karena saya pernah melihat tanaman ini banyak sekali di Kutai Barat gitu. Jadi setiap kunjungan kami ke lapangan di beberapa kecamatan itu saya menemukan memang tumbuhan ini tumbuh liar. Seperti saya pikir mungkin tidak sulit untuk memelihara tanaman ini, dan akhirnya saya pikir kita bisa coba untuk mencoba mencari terobosan supaya tanaman ini bisa kita manfaatkan. Jadi dari situlah awalnya saya coba mencari tahu juga apakah mungkin tanaman ini juga punya histori, karena Kutai Barat ini kan memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam sekali, dan saya pikir memang beberapa di antaranya berasal dari sumber daya alam yang ada. Dari situ saya mulai mempelajari, ternyata garis besar histori dari bawang bromot ini yaitu memang sangat-sangat bagus sekali dikonsumsi untuk kesehatan. Jadi dari turun-temurun mereka memang mengkonsumsi ini. Kalau misalnya kita berbicara tentang masyarakat yang berada di daerah pedalaman yang sungai pinggiran bantaran Sungai Mahakam, mereka juga memang mengkonsumsi ini karena rata-rata penduduknya itu ada yang nelayan, petani, begitu juga dengan masyarakat yang ada di daerah pegunungan. Mereka sangat percaya sekali bahwa mengkonsumsi tanaman bawang bromot ini memang imunitas tubuhnya memang sangat terjaga. Intinya kita tidak bisa nanam sebanyak itu.
tidak bisa kita menanam sebanyak ini ya kan. Maksudnya gini loh, kalau misalnya kita mau nanam kita mau produksi dalam jumlah banyak nih, tapi kalau kita cuma nanamnya cuma 2-3 bedeng kayak gini mungkin nggak bisa gitu loh. Makanya aku bilang sebaiknya ya kita juga harus bermitra sama orang-orang di sekitar sini gitu. Kita kan punya 16 kecamatan nih dan tanah-tanahnya kan juga subur-subur semua. Nah makanya aku bilang ini lebih baik kita kerjasama. Jadi kayak ada petani yang bisa kita ajak kerjasama, mereka juga nanam, kita jadwalkan masa tanamnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau memproduksi ini dalam jumlah banyak, pesanan banyak masuk, bahan utamanya ini yang paling penting harus ready gitu. Sangat memungkinkan ya, karena ini lebih mudah nanamnya juga, itu kan sepanjang itu juga. Memang akan selalu ada kesulitan ketika kita memulai di awal ya. Memang di awal ketika kami ingin mensosialisasikan betapa bawang bromot ini sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi. Kalau misalnya kita benar-benar kemas menjadi produk yang memang sangat mudah untuk ditemukan di mana-mana. Karena kalau kita bicara latar belakang, zaman dulu atau mungkin kakek nenek kita, mereka mengkonsumsi ini kan secara manual ya. Saya bilang manual karena mereka harus tanam bawangnya, mereka harus memotong, menyeduh dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya itu diterapkan untuk masyarakat modern sekarang yang waktu kerja dan lain sebagainya sangat sibuk, jadi saya pikir memang tidak mudah ya untuk mereka harus buat secara manual. Nah oleh karena itu akhirnya kita beberapa kali berbicara dengan petani, ya kita datangi satu persatu. Memang kami dari CV Yasera mencoba untuk sosialisasi bahwa kita dari CV Yasera ingin sekali mengembangkan produk dari bawang dayak atau bawang bromot ini, yang pada akhirnya memang ada beberapa orang yang sepertinya tidak percaya ya. Mereka sepertinya menganggap bahwa nanti kalau kita tanam kemudian sudah banyak tidak ada yang beli seperti itu. Jadi memang ada beberapa petani saja yang memang sangat konsisten dengan kami dan akhirnya mereka kita buat percontohan. Karena dimulai dari 2018 itu kami sudah riset tentang pemetaan tentang tanah yang ada di Kutai Barat, kemudian juga petani-petani yang bisa kita ajak kerjasama begitu. Jadi ada salah satu petani kami yang menjadi petani percontohan, namanya Pak Son, dia ada di Ngenyan Asa dan kebetulan beliau juga yang mendapat bimbingan langsung dari IPB Bogor. Jadi ada tim dari IPB Bogor datang, beliau kemudian dibimbing tentang bagaimana tanam, ya sebelum tanam apa yang harus dilakukan, kemudian masa tanam, kemudian nanti pasca panen juga seperti apa sampai nanti bawang itu bisa masuk ke pabrik gitu. Jadi memang tantangannya juga cukup luar biasa. Kita mencoba untuk memastikan kepada masyarakat bahwa kita benar-benar serius ingin mengembangkan produk ini yang berasal dari tanaman bawang bromot. Tapi itu tadi memang harus ada bukti yang kita berikan. Berarti memang produk ini harus masuk ke pasaran dulu, permintaannya juga harus banyak. Saya pikir masyarakat tentu akan sangat antusias untuk menanam bawang bromot. Bawang bromot berasal dari hutan Kalimantan, memiliki khasiat dahsyat dalam pengobatan aneka penyakit. Namun, si umbi ajaib ini belum banyak dikenal masyarakat luas. Sehingga, baru sebagian saja yang memanfaatkan keampuhannya. Padahal, tak kurang 43 khasiat diperoleh manusia jika mengkonsumsi bawang bromot. Kalau dari risetnya IPB, bawang bromot ini memiliki antioksidan yang sangat tinggi ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa tanaman lainnya, bawang bromot ini termasuk yang antioksidannya sangat tinggi. Kemudian ada beberapa kandungannya itu ada flavonoid, begitu ya. Pokoknya yang pastinya ada beberapa kandungan yang memang sangat-sangat bagus sekali kalau misalnya itu dikonsumsi harian. Tak mudah menggerakkan petani lokal untuk mau bergabung menjadi mitra kami. Apalagi bagi mereka, selama ini bawang bromot tidaklah memiliki nilai jual. Kalau di Kutai Barat sendiri, kita terbagi dari 16 kecamatan, 190 kampung, dan ada 4 kelurahan. Jadi dari beberapa kecamatan ini kita punya satu petani yang kita jadikan percontohan gitu. Karena bagi kita dari perusahaan juga punya tanggung jawab yang besar. Kalau misalnya nanti para petani ini memang sudah serius untuk menanam, otomatis kita harus bisa menampung apa yang sudah mereka panen ya, terutama bawang bromot ini. Jadi di 16 kecamatan dan beberapa kampung dan kelurahan ini
awalnya kita harus data dan mereka memang harus kita beri pelatihan supaya kualitasnya nanti harus sama dengan yang kita mau ketika produk bahan mentahnya ini bisa masuk ke pabrik seperti itu. Jadi memang hampir di setiap kecamatan kita ada petaninya yang kita bimbing supaya mereka juga nanti bisa memberikan percontohan untuk di kecamatan mereka masing-masing atau di kampung mereka masing-masing. Bawang bromot memiliki warna umbi merah dengan daun hijau berbentuk pita dengan panjang 15 sampai 20 cm dan lebar 3 sampai 5 cm serta mirip tanaman palem dengan bunga berwarna putih. Cara tumbuh bawang bromot sangatlah mudah. Kalau dikatakan susah, susah. Kalau dikatakan tidak, tidak. Karena apa? Barang ini, kalau memang kita tahan untuk seperti yang saya punya yang sudah ada ini, yang dicangkul, ya itu kan kelihatan agak susah. Karena memakai tenaga artinya kan. Tetapi ya kalau dikatakan tidak juga tidak apa-apa. Karena dia tidak menggunakan segala pupuk. Kan tidak melalui biaya kan. Biayanya cuma apa? Tenaga. Itu saja. Jadi kalau kita mau yang bahasanya ini yang memang bagus, ya pakailah pupuk kandang kan. Itu pakai pupuk yang tele ayam bahasa orang Jawa kan. Bahasa kami ya tai manuk. Itu. Jadi ya itu yang kita gunakan. Jadi dia bagus. Ini kan ada lubangnya begini, kita campur sudah. Campur. Supaya pengembangannya lebih bagus. Lihat ini yang saya pakai pupuk kandang itu kadang-kadang saya ambil yang abu arang, Bu. Saya campur di sini nih. Makanya dia agak bagus juga. Saya uji semua. Apa yang dibilang Ibu Oni, suruh saya nguji itu saya nguji. Ada yang dicangkul, ada yang tidak, ada yang dilobangin saja, ada yang tidak. Itu semua sudah saya uji. Memang bagus juga yang begini, Ibu. Artinya cepat perkembangannya. Ya, yang dilubangin ini cepat. Cangkul baru kita lobangin. Itu. Kalau cuma lobangin saja, kayaknya agak lambat dia, Bu. Karena tanahnya keras kan. Iya, tanggapan dari saya waktu Ibu Oni bawa kerjasama menanam barang ini, saya sangat senang sekali, antusias sekali. Karena ada semacam yang bisa menampung barang ini kan. Jadi ya kita boleh dikatakan ya ada hasilnya lah untuk mungkin berapa bulan lamanya gitu kan. Karena kita memang dibina dari mereka Ibu Oni dulu kan sering datang ke sini. Cara nanamnya, kemudian cara yang untuk mengembangkan ini. Jadi kita ya sangat antusias sekali untuk mengembangkan barang ini lagi. Dengan harga Rp25.000 per kilogramnya, saya membeli bawang bromot segar hasil tanaman petani lokal. Yang 20 kilo tadi, supaya ini karena besok sudah harus masuk ke pabrik. Ya, saya dengan bergabungnya dengan mereka Ibu Oni di masalah bawang bromot ini, ya saya sangat sudah merasakan loh. Dari yang saya kekurangan dulu yang bahasanya apa gitu kan. Nah, ketika ada bawang ini ya pas ada masanya mereka mesan sudah bisa tertutupi. Gitu kan. Jadi untuk tahap ini ya saya merasakan lebih nyaman rasanya sudah. Makanya saya terus terang betah dengan ini. Jika dahulu penggunaan bawang bromot hanya digunakan dalam bentuk segar, tapi kini saya dan teman-teman yang tergabung di kelompok CV Yasera mengembangkannya ke dalam beberapa bentuk olahan minuman.
Untuk produknya sendiri, saat ini kami fokus dalam 3 jenis produk. Yang pertama itu ada teh celup, bawang bromot, kemudian ada bawang bromot premium, itu bawang bromot keringannya, kemudian yang ketiga itu ada bawang bromot serbuk. Kalau sebelumnya kita mulai itu dari bawang bromot serbuk ya. Jadi bawang bromot serbuk ini yang kita kristalisasi dengan gula gitu. Jadi dia mudah sekali untuk dikonsumsi. Jadi baru ada 3 produk ini. Kemudian sekarang juga kita ada 1 produk turunan yang sedang kita seriuskan, yaitu minuman kemasan. Inovasi olahan ini juga merupakan buah dari pemikiran dan kerja keras dari semua tenaga kerja di kelompok CV Yasera yang sebagian besar merupakan warga lokal di Kutai Barat. Sehingga tak mengherankan jika pemasaran dari bawang bromot ini hingga keluar Kalimantan Timur. Kalau untuk saat ini, karena packagingnya sudah semakin sangat menarik, kemudian juga produknya sudah semakin dikenal, dan beberapa dari konsumen kami juga merasakan sangat baik sekali dampak atau mungkin khasiat dari produk ini. Jadi setiap bulannya memang omsetnya cukup banyak ya, maksudnya meningkat begitu. Kemudian juga ini sangat membantu kami untuk mensupport pembelian dengan para petani. Dan melalui omset ini juga, yang tadinya kita produksi secara manual, jadi pabrik kita sekarang sudah dilengkapi dengan alat-alat yang memang sudah standar sekali untuk food grade ya, makanan atau produk kesehatan itu sudah seperti oven, kemudian packingan teh celup juga sudah modern sekali, kemudian packaging dan lain sebagainya. Jadi memang dari omset yang ada itu bisa sangat mensupport kegiatan kami di pabrik. Ini baru lokal ya, pasar lokal, kemudian juga masih saya bilang fokusnya di Kalimantan Timur. Saya sangat yakin sekali kalau misalnya ini bisa memiliki pasar yang juga semakin luas, omsetnya juga sangat ya luar biasa lah untuk mensupport kegiatan produksi kami dan juga petani. Jika awalnya saya hanya berniat untuk mempromosikan bawang bromot dengan segala manfaat yang terkandung di dalamnya ke pasar secara luas, ternyata banyak hal lainnya yang juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Ini tetap dilanjutkan dan saya berharap mudah-mudahan mereka dapat memproduksikannya lebih banyak lagi dan bisa dikenalkan keluar, bukan hanya di dalam tapi keluar juga, sehingga kita dapat membantu para petani yang ada, dan para petani di sini juga bisa meningkatkan perekonomian mereka dengan adanya yang menampung dari penjualan bawang bromot mereka. Tak ada yang lebih membanggakan selain membuat nama daerah tanah kelahiran bisa dikenal masyarakat luas. Dan tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal itu. Ya, justru saat ini kita sebagai suku Dayak yang menetap di Kabupaten Kutai Barat sangat bangga sekali. Ini adalah waktunya kita sebagai generasi muda, khususnya yang saat ini sedang berlomba-lomba menjadi generasi milenial yang berpengaruh bagi daerahnya. Ya, kenapa tidak? Begitu. Jangan tunggu orang lain yang memulai. Kenapa tidak dari diri kita sendiri? Gitu. Jadi, ya anak-anak Dayak, saya pikir ini sudah saatnya. Ya, tidak hanya belajar teori, tapi yuk kita action di lapangan. Lakukan sesuatu yang berdampak bagi orang-orang kita, Dayak khususnya, dan juga tentunya warga masyarakat lain yang ada di Kabupaten Kutai Barat.